Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami dari kelompok 3 mata kuliah psikologi perkembangan atas nama Abdul Hanif Al-Irsyad, Agus Hamim Nawawi, Yunia Rahma Ayu Wardani. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan suatu materi dari mata kuliah psikologi perkembangan, yaitu tentang perkembangan bahasa. Baik, mari kita mulai bersama. Yang pertama adalah pengertian perkembangan bahasa. Pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi seperti biologis, kognitif, dan sosial emosional. Sedangkan bahasa adalah segala bentuk komunikasi di mana pikiran dan perasaan manusia disimbolisasikan agar dapat menyampaikan arti kepada orang lain. Bahasa sering disebut juga dengan alat komunikasi untuk menjalin pertemanan dan belajar banyak hal di sekitarnya. Perkembangan bahasa anak ditempuh melalui cara yang sistematis atau tertata dan berkembang bersama-sama dengan bertambahnya usia. Selanjutnya, bagaimanakah tahapan-tahapan dari perkembangan bahasa? Mari kita simak bersama. Yang pertama, kejadian penting bayi dalam perkembangan bahasa adalah menangis, yaitu saat lahir. Sudah kita ketahui bersama bahwa ketika bayi lahir pasti dia akan menangis. Itu merupakan suatu bahasa bayi. Sejak lahir dia sudah mengeluarkan bahasa, yaitu tangisan. Kemudian mendengkur. Ini kiranya umur usia 1-2 bulan. Kemudian berceloteh sekitar usia 6 bulan. Transisi dari seorang ahli linguistik universal menjadi pendengar bahasa yang spesifik, itu ketika umur 6-12 bulan. Kemudian menggunakan bahasa umur 8-12 bulan. Dan pemahaman kata-kata umur 8-12 bulan. Kemudian pengucapan kata-kata pertama sekitar umur 13 bulan. Lalu ledakan kosakata umur 18 bulan. Perkembangan pemahaman kata-kata dengan pesat, yakni 18 hingga 24 bulan, dan ucapan-ucapan 2 kata sekitar 18 hingga 24 bulan. Sementara itu, perkembangan bahasa anak-anak selama usia sekolah pada usia 5 atau 6 tahun, yakni kanak-kanak, menengah, dan akhir, kebanyakan mereka sudah menguasai dasar-dasar bahasa aslinya. Maka pada fase ini anak-anak semestinya menguasai tentang pelafalan, tata bahasa, perbendaharaan kata, dan arti kata, pragmatika, dan kesadaran metalinguistik. Pada masa remaja, individu-individu sangat mahir memvariasikan gaya bahasanya agar pas dengan situasinya. Kita lanjut, yakni perkembangan bahasa anak dilihat dari pemerolehan bahasa menurut komponen-komponennya. Yang pertama adalah perkembangan pragmatis.
Bayi akan belajar bahwa ia akan mendapat perhatian ibunya atau orang lain saat ia menangis, sehingga kemudian bayi akan menangis bila meminta orang dewasa melakukan sesuatu buatnya. Misalkan bayi menangis dikarenakan ada sesuatu hal yang tidak nyaman dalam dirinya, ngompol, popoknya basah, celananya basah, terus ada sesuatu yang mungkin misalkan ada serangga masuk ke dalam tubuhnya atau gimana, dia merasakan sesuatu hal yang tidak nyaman, maka ia akan menangis. Tangisan tersebut merupakan suatu bahasa dari anak itu, dari bayi, untuk memanggil atau meminta orang lain, utamanya ibunya, ya, untuk melakukan sesuatu kepadanya. Selanjutnya adalah perkembangan semantik. Anak prasekolah dapat menjelaskan siapa, apa, kapan, di mana, untuk apa, untuk siapa, dengan apa. Tapi biasanya mereka belum memahami pertanyaan bagaimana dan mengapa atau menjelaskan proses. Contohnya, ada anak usia sekitar 2 tahun atau anak yang masih baru saja bisa berbicara. Mungkin dia berbicaranya masih ya, belum bisa lengkap ayah dan lain-lain. Nah, misalkan dia sudah bermain-main dengan teman sebayanya. Dia tahu bahwa temannya terjatuh. Ketika dia ditanya oleh orang tuanya, misalkan siapa yang jatuh, dia bisa menjawab. Misalkan Tino namanya. Kapan? Tadi. Misalkan itu. Di mana? Misalkan dengan bahasa isyarat, di mana? Di sana, dengan menunjuk suatu tempat. Nah, tapi kalau ditanya bagaimana prosesnya, mungkin dia tidak bisa menjelaskan. Dan itulah perkembangan semantik. Selanjutnya adalah perkembangan sintaksis. Susunan sintaksis paling awal terlihat pada usia kira-kira 18 bulan, 1 tahun, atau bahkan ada yang sampai 2 tahun. Awalnya berupa 2 kalimat saja. Selanjutnya adalah perkembangan morfologi. Periode perkembangan ditandai dengan peningkatan panjang ucapan rata-rata yang diukur dalam morfem. Panjang rata-rata ucapan diukur melalui mean length of utterance atau MLU, adalah suatu alat prediksi kompleksitas bahasa pada anak yang berbahasa Inggris. Selanjutnya adalah perkembangan fonologi. Pemerolehan fonologi berkaitan dengan proses konstruksi suku kata yang terdiri dari gabungan vokal dan konsonan. Bahkan dalam babbling, anak menggunakan konsonan vokal atau konsonana vokal dan konsonan. Proses lainnya berkaitan dengan asimilasi dan substitusi sampai pada persepsi dan produksi suara. Berikut adalah faktor-faktor penghambat dan penunjang perkembangan bahasa. Faktor pertama yaitu pola asuh dari orang tua. Anak yang sering diabaikan orang tua akan terpengaruh kemampuan berbicaranya. Dan juga dia akan kesulitan untuk dapat memahami perkataan lawan bicaranya. Yang kedua adalah masalah ekonomi keluarga. Ekonomi yang tidak mencukupi dapat memunculkan stres di dalam
rumah tangga. Stres itu dapat menghambat perkembangan anak dalam bahasanya, karena orang tua akan lebih fokus untuk mencari uang ketimbang untuk mendidik anaknya. Faktor yang ketiga adalah faktor gangguan psikologis. Beberapa masalah psikologis memang akan membatasi kemampuan anak dalam berbicara dan juga memahami bahasanya. Mereka akan kesulitan berekspresi dan berbahasa. Faktor yang keempat, tidak pandai dalam bersosialisasi. Interaksi akan membuat anak memahami bahasa lebih cepat. Untuk itu, masalah anak bersosialisasi di lingkungan sosialnya adalah pilihan yang umum. Yang pertama yaitu faktor biologis. Evolusi biologi menjadi salah satu landasan dalam perkembangan bahasa. Manusia diyakini terikat secara biologis untuk mempelajari bahasa di suatu waktu dan cara tertentu. 2. Kognitif berkaitan dengan peristiwa mental yang terlibat dalam proses pengenalan tentang dunia, yang sedikit banyak melibatkan pikiran atau berpikir. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Anak belajar bahasa melalui proses imitasi dan perulangan dari orang-orang di sekitarnya. Seperti saat anak-anak bersosial dengan orang-orang yang lebih dewasa darinya. Selanjutnya adalah upaya mendidik anak dalam pengoptimalan perkembangan berbahasa. Anak-anak pada usia dini sudah pandai berbicara sekalipun tingkatan mereka berbeda-beda. Ada juga anak yang pandai berbicara, ada juga yang biasa-biasa saja, dan juga ada juga yang pendiam. Para orang tua dan guru juga harus mengelola potensi-potensi tersebut. Adapun metode latihan yang dapat digunakan untuk menggunakan perkembangan dalam berbahasa. Yang pertama yaitu bercerita. Anak akan lebih mudah memahami bahasa dari orang tuanya, dan anak akan cenderung tertarik untuk mendengarkan cerita dan juga lebih mudah untuk mengingatnya. Yang kedua adalah bercakap-cakap. Bercakap-cakap yang dimaksud adalah antara orang tua atau guru dengan anak agar percakapan tersebut bisa terarah sesuai dengan perkembangan bahasa yang baik. Yang ketiga yaitu bermain. Di saat anak bermain dengan temannya, maka anak akan melakukan hal-hal yang menstimulusnya untuk berbicara. Dalam hal ini perlu didampingi oleh orang tua atau guru seperti mengingatkan baik buruknya ucapan, benar tidaknya kata dan bahasanya. Yang keempat yaitu bernyanyi. Dengan menguasai satu lagu, si anak akan hafal lirik-liriknya. Maka itu telah menambah perbendaharaan kata yang dikuasai oleh anak tersebut. Yang terakhir yaitu membaca buku bersama. Sejak kecil, hendaklah orang tua membiasakan membaca buku bersama dengan anak. Sebuah riset membuktikan anak-anak yang lebih sering dibacakan buku oleh orang tuanya mampu menyerap lebih banyak kosakata yang dapat membantunya berbicara dan berbahasa dengan baik. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.